Yang terhormat para pemimpin pendidikan Kristen se-Indonesia, para kepala sekolah, rekan seperjalanan dalam pelayanan pendidikan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Shalom. Beberapa kepala sekolah hari ini tidak kelelahan karena pekerjaan. Mereka lelah karena setiap hari harus menjadi penengah konflik, perisai dan tameng komplain orang tua murid, penguat mental guru, pendengar orang tua, pelindung anak-anak, pencapai target murid baru, penjamin mutu sekolah, dan pada saat yang sama tetap harus tersenyum dan terlihat kuat di depan semua orang. Kita tersenyum di ruang rapat, tetapi diam-diam membawa kantong penuh pergumulan pulang ke rumah. Saya ingin kita memahami sebuah fakta penting, bahwa tantangan terbesar sekolah Kristen saat ini bukan hanya kurikulum, teknologi, atau administrasi, tetapi tentang bagaimana kita memimpin persona di tengah dunia yang sedang kehilangan hati. Sekolah Kristen yang kehilangan hati akan kehilangan generasi. Mari kita melihat bagaimana kepemimpinan pendidikan Kristen harus kembali dibangun dengan hati, dihidupi melalui keteladanan, dan dijalankan dengan profesionalisme dalam penata layanan. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa hal ini penting? Karena apa yang sedang kita hadapi hari ini bukan persoalan kecil. Ini nyata, ini dekat, sangat dekat. Kita melihatnya setiap hari. Di ruang kelas, di ruang guru, di ruang konseling, bahkan di hati kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, seringkali ini bukan karena kepala sekolah tidak mampu, melainkan karena mereka terlalu lama memimpin dengan tekanan sampai lupa memimpin dengan hati. Terlalu sibuk menjaga sistem sampai lupa menjaga persona. Terlalu fokus mempertahankan mutu dan target sampai lupa memulihkan hati orang-orang yang ada di dalamnya. Padahal sekolah Kristen tidak dibangun hanya dengan program yang hebat. Sekolah Kristen dibangun melalui pemimpin yang menghadirkan Kristus. Karena itu, mari kita kembali pada 3 hal mendasar. Kita akan memimpin dengan hati. Mari belajar mendengar sebelum menuntut. Membangun percakapan yang memulihkan. Menghadirkan empati bagi guru, murid, dan orang tua. Karena terkadang satu percakapan sederhana dan senyum yang tulus dapat menyelamatkan semangat seorang guru, bahkan masa depan seorang anak. Kita juga akan menginspirasi dengan keteladanan. Bukan sekedar memberi instruksi, tetapi menunjukkan integritas. Hadir tepat waktu, memberi yang terbaik, terus belajar dan berinovasi, mau melayani. Sebab anak-anak dan guru mungkin akan lupa apa yang kita katakan, tetapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita hidup. Dan yang ketiga, kita akan memimpin dengan profesionalisme. Profesionalisme dalam pendidikan Kristen bukan sekedar administrasi yang rapi. Profesionalisme adalah bentuk kesetiaan, kesungguhan memimpin sekolah, mengusahakan kesejahteraan semua warga sekolah, keberanian beradaptasi dengan perubahan zaman, komitmen menjaga kualitas pendidikan sebagai bentuk penata layanan kepada Tuhan. Jika kita melihat lebih dalam, ada 3 realitas besar yang sedang terjadi. Pertama, kita sedang menghadapi krisis generasi. Jurnal Nurse dan Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2024 mengangkat sebuah fakta.
Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat cepat memberi penilaian, tetapi sangat lambat memberi penguatan. Mereka takut gagal, mudah menyerah, sulit menghadapi tekanan. Sedikit kritik membuat mereka runtuh. Sedikit kegagalan membuat mereka merasa tidak berharga. Dan akhirnya, sekolah bukan lagi sekedar tempat belajar. Sekolah menjadi tempat anak-anak mencari penerimaan. Kedua, kita sedang menghadapi krisis relasi. Banyak guru mulai lelah, bahkan kadang diartikan membiarkan. Bukan karena mereka tidak mengasihi murid, tetapi karena terlalu lama berjuang sendirian. Komunikasi sekolah dan orang tua semakin kritis dan kompleks. Tekanan semakin besar, ekspektasi setiap tahun semakin tinggi. Ironisnya, di tengah sekolah yang semakin sibuk mengejar mutu, kita perlahan kehilangan ruang untuk saling menguatkan. Kita sibuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi lupa menjaga kesehatan jiwa orang-orang di dalamnya. Dan ketiga, kita sedang menghadapi krisis keteladanan. Hari ini generasi tidak kekurangan informasi. Mereka kekurangan figur yang dapat dipercaya. Mereka melihat banyak orang pandai berbicara tentang nilai, tetapi sedikit yang sungguh hidup di dalam nilai itu. Karena sesungguhnya budaya sekolah tidak dibentuk oleh slogan-slogan di dinding atau visi misi yang dipampang pada figura. Budaya Kristen, budaya sekolah dibentuk oleh karakter pemimpinnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita jujur. Semua itu nyata, bukan? It's really happening around us. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin transformasi sekolah tidak selalu dimulai dari program yang besar. Kadang dimulai dari kepala sekolah yang kembali berjalan masuk ke ruang-ruang kelas, duduk bersama guru dan benar-benar mendengar. Kadang bisa dimulai dari pemimpin yang memilih hadir di ruang luka, bukan hanya di ruang rapat. Hadirin yang dikasihi Tuhan, kita sudah memulai dengan kegelisahan tentang beratnya menjadi kepala sekolah di tengah dunia yang berubah begitu cepat. Dengan keinginan agar kita tidak hanya menjadi pengelola institusi, tetapi penata layan generasi. Dan sekarang kita malah melihat bahwa persoalannya bukan hanya tentang sistem pendidikan, melainkan tentang hati, tentang keteladanan, tentang bagaimana kita menghadirkan Kristus di tengah sekolah yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena sekali lagi, sekolah Kristen yang kehilangan hati akan kehilangan generasi. Karena itu, mari kita memimpin bukan hanya dengan jabatan, tetapi dengan hati. Bukan hanya dengan target, tetapi dengan keteladanan. Bukan hanya demi keberhasilan sekolah, tetapi demi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Sebab pada akhirnya, pendidikan Kristen bukan sekedar tentang menciptakan murid yang pintar, tetapi membentuk manusia yang tetap kuat, tetap mengasihi, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan semua itu bisa dimulai dari kita, para kepala sekolah. Tuhan memberkati.